Halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas asinkronus teori ekonomi mikro 1. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab soal terakhir, yaitu terkait dengan eh, aplikasi pajak dan subsidi terhadap pasar persaingan sempurna. Nah, kita mempunyai elastisitas penawaran, misalnya gitu ya, berarti saya sebut ES itu sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, kan gitu ya. Nah, pada elastisitas penawaran itu nilainya 0,5. Berarti delta Q per delta P-nya adalah tentu beta gitu ya. Atau boleh kita ganti dengan huruf apa lah, terserah kalian. Biasanya sih kalau B itu miliknya si demand gitu ya. Kalau si supply itu biasanya menggunakan istilah D gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah, saya pakai istilah D aja. Nah, D dikali dengan P per Q gitu ya. Nah, P-nya adalah berapa? P-nya 5, Q-nya adalah 16. Oke. Nah, berarti jelas tidak perlu ditulis lagi. Eh, berarti di sini 5 per 16 gitu ya. Sehingga D-nya sekarang kita mendapatkan D-nya adalah 0,5 dikali dengan 16 per 5 gitu ya. Atau sebesar 1,6. Nah, D-nya adalah 1,6 gitu ya. Nah, D-nya dulu. Nah, kemudian berapakah apa namanya fungsi penawarannya? Berarti Q sama dengan misalnya saya huruf apa ya enaknya ya? Huruf C gitu ya. C gitu ya. C ditambah DP kan gitu ya. Berarti Q-nya adalah 16 tadi. C-nya kita cari dan D-nya itu barusan ketemu 1,6 dan P-nya adalah ketemu 5 bisa gitu ya. Berarti 116 kemudian dikurangi dengan 1,6 dikali 5 itu kemudian ketemu berapa ya? 8 ya ini ya. 16 kurangi 8 itu C-nya. Berarti C-nya adalah 8. Oke, nah dari sini berarti kita bisa dapatkan bahwa IS itu adalah 8 ditambah 1,6 P. Oke ya. Nah, itu QS-nya. Sekarang bagaimana dengan si elastisitas permintaan gitu ya. Kita pakai warna yang lain aja. Elastisitas permintaan berarti DQ per DP dikali P per Q kan gitu ya. Min 0,4 karena diketahui 0,4 tadi di atas, betul ya. Sama dengan, nah ini kita pakai min B gitu aja. Karena koefisiennya adalah pasti negatif ya. B, P per Q, P-nya adalah 5 per berapa tadi 16 gitu ya. Berarti coret-coret B-nya adalah tidak lain adalah 0,4 dikali 16 per 5 gitu ya. Ya, berarti kita akan dapat nilai gitu ya sebesar 1 berapa? 1,28 gitu ya. Nah, ini berarti B-nya adalah 1,28. Nah, Q untuk demand gitu ya kan ini S ya. Demand itu berarti A min BP gitu ya. Berarti Q-nya adalah 16 ya, Q-nya adalah 16. Hanya dicari min B-nya adalah 1,28, P-nya adalah 5 gitu ya. Nah, berarti sekarang kita cari 16 kurangi 1,28 kali 5 itu sama dengan A. A-nya berarti ketemu berapa? Setelah Anda hitung ini ketemu sekian berapa? Kira-kira kalau sudah berhasil dihitung ini plus ya, sorry ya. Min pindah ke sini plus. Oke, berarti 22,4 ya. A-nya adalah 22,4. Sehingga fungsi demand-nya itu adalah 22,4 ditambah dengan berapa? Negatif, sorry bukan ditambah tapi negatif min eh, min 1,28 P gitu ya. Nah, ini adalah fungsi demand dan supply-nya. Nah, kemudian yang kedua, dikenakan pajak federal sebesar 1 perbungkus. Apa pengaruhnya terhadap harga dan kuantitas keseimbangan di pasar? Oke ya. Nah, sekarang berarti kita mempunyai pemahaman yang saya sampaikan sebelumnya,
yaitu ketika ada pemajakan, yaitu P yang dibayarkan dikurangi dengan P yang diproduksi akan kurang dari akan sama dengan 1 ya. Nah, artinya PB gitu ya. PB itu sama dengan PS diapakan? PS ditambah 1 ya. Oke, jadi PS ditambah 1 atau dalam konsep ini kalau misalnya Anda ingin substitusi itu ya, ingin substitusikan itu berarti nilai QS-nya sakjane berapa kan gitu kan. Jadi kita masukkan ke QS sama dengan 8 plus 1,6. Nah, berarti di sini adalah P minus 1 ini ya. Jadi QS-nya itu tidak lain adalah 8 plus 1,6 P min 1,6 gitu ya. Nah, 8 dikurangi 1,6 berarti QS-nya adalah di sini itu setara dengan 6,4 gitu ya. 6,4 plus 1,6 P. Nah, kita cari keseimbangannya berarti QD sama dengan QS gitu ya. QD sama dengan QS yang tidak lain adalah tadi 22,4 dikurangi 1,28 P sama dengan 6,4 ditambah dengan 1,6 P kan gitu ya. Berarti sekarang saya punya berapa ini? 22,4 dikurangi 6,4 sama dengan 1,6 P ditambah 1,28 P gitu ya. Coba kita hitung 22,4 gitu ya. 22,4 22,4 ditambah dikurangi 1,4 gitu ya. 22,4 dikurangi 1,4 gitu ya. Benar? Coba kita cek ya tidak salah dikurangi ini berarti kan 21 2 berapa berarti 6,4 gitu. Maaf. Oke. Ulangi di sini 2,4 dikurangi 1,4. 1,4 itu adalah bingung ini bentar. Ya 6,4 ya bukan 1,4. 6,4. Oke, 6,4. Nah, 16 ya. Sementara yang bawah tadi adalah 1,6 ditambah dengan 1,28. Nah, berarti kita akan punya harga yang baru adalah ini 5,556 ya. Nah, berarti harganya adalah 5,55 berapa? 5,56 ya. Ini ya. Oke. Nah, jadi kita punya harga yang baru adalah 5,56. Artinya kalau misalnya ini adalah yang kemudian harus dibayarkan toh, ya kan? Jadi adalah yang harus dibayarkan oleh si PB gitu ya. Nah, berapa yang harus dibayarkan yang diproduksi besaran biaya yang dikeluarkan oleh produsen sekarang berarti PS itu adalah kita otak-atik dari yang tadi berarti PS sama dengan PB dikurangi 1 gitu ya. Berarti PS-nya adalah ketemu 4,56 benar nggak? Jadi ini harga yang baru sekarang adalah ini ya. Berapa kuantitas keseimbangan di pasar sekarang? Nah, kalau misalnya kita akan menggunakan 5,56 gitu ya, maka kuantitinya adalah ini tadi karena ketemu ini berarti P sama dengan 5,56 kita substitusi ke dalam persamaan misalnya supply atau demand lah terserah kalian mau yang mana intinya begitu. Nah, eh, persamaan yang disubstitusi gitu ya itu yang tidak ada perubahan. Jadi yang miliknya si demand saja ya, misalnya begitu ya. Jadi saya punya D itu sama dengan 22,4 min 1,28 P kan gitu ya. Berarti QD-nya adalah sama dengan 22,4 dikurangi 1,28 dikali 5,56
0,56. Nah, berarti sekarang kita punya keseimbangan kuantitinya dinilai 15,3. Sedangkan masyarakat biasanya beli 6 miliar gitu kan. 6 miliar 6 billion, sorry ya. Billion itu miliar. 6 billion part ya. Part ya. Artinya akan ada penurunan konsumsi dari masyarakat ketika pemajakan itu dilakukan gitu ya. Nah, itu sehingga menjawab soal 5B. Nah, sekarang yang 5C dulu. Berapa bagian dari pajak yang ditanggung oleh konsumen dan berapa bagian yang ditanggung oleh produsen? Gitu ya. Nah, yang ditanggung konsumen dan yang ditanggung produsen gitu ya. Itu berarti kita akan memperhitungkannya dengan rumus yang tadi kita buat gitu ya di session sebelumnya, yaitu pass through gitu ya, pass through fractions itu adalah elastisitas supply gitu ya, elastisitas supply dibagi elastisitas supply dikurangi elastisitas demand. Elastisitas supply-nya adalah 0,5 per 0,5 minus 0,4 karena negatif ya 4-nya, sehingga kita dapat nilai 0,5 per 0,9 yang tidak lain adalah berapa ini, berarti 0,56 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan informasi bahwa ketika pajak itu naik ya kan, sebesar ya, berarti di sini pajak naik sebesar 1 US dollar gitu ya, maka konsumen akan membayar sebanyak 56%. Sementara sisanya berarti sisanya adalah 44%, itu akan ditanggung oleh produsen. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah penghitungan yang sesuai dengan rumus pass-through seperti yang kita jelaskan pada video sebelumnya. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah, berapakah kira-kira penerimaan pajak pemerintahnya? Berarti Anda bisa langsung menghitung dengan cara misalnya TR government ya kan. Itu berarti P kali Q. P dalam konteks ini adalah T-nya yang dipajakkan berapa dan quantity of demand setelah yang baru. Tadi quantity of demand adalah 15,3 dan pajaknya adalah 1. Berarti 1 dikali 15,3 itu sama dengan 15,3 apa namanya? Untuk satuan mata uangnya, Pak. Gitu ya. Nah, ini adalah pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, billion tadi karena per billion ya. Berarti miliar US dollar gitu ya. Miliar dolar AS. Nah, itu yang untuk yang C. Nah, bagaimana dengan yang D, DWL? Nah, seperti yang saya gambarkan sebelumnya di dalam persamaan. Jadi misalnya saya punya demand itu seperti ini, gitu ya. Dan tadi harganya adalah di angka 5,56 dan yang di sini adalah di angka 4, berapa tadi 4,56 juga gitu ya. Nah, oke, berarti kita hitung DWL-nya kan di sini ya teman-teman ya. Nah, DWL-nya ada di sini. Oke, berarti di sini kita punya keseimbangan yang lama harus Anda hitung. Terus keseimbangannya di sini Anda hitung, ya kan? Jadi Anda harus punya informasi keseimbangan ini dan yang ada di sini. Oke. Nah, alasnya Anda hitung dulu berapa alasnya 1 kan gitu ya. Nah, tingginya ini yang menjadi PR sekarang gitu ya. Nah, tadi kita punya keseimbangan katakan 16 katakan begitu ya. Keseimbangannya 16 atau tadi misalnya 16 dan ininya adalah 15,3. Nah, berarti selisihnya berapa ini untuk menghitung ini? Berarti 16 kurangi 15,3 adalah 0,3. 0,7 maaf ya. Berarti tingginya adalah 0,7. Sehingga DWL-nya adalah setengah kali alas kali tinggi. Tidak lain adalah setengah kali alasnya 1 dan tingginya adalah 0,7. Ya. Berarti kita punya DWL sebanyak 0,35 satuan ya, moneter. Ya.
satuan moneter. Ingat DWL satuannya pasti moneter. Nah, sekian teman-teman pembahasan pada session ini. Saya harap teman-teman memahami apa yang saya sampaikan. Bila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom yang ada di kulon maupun di kolom komentar berikut ini. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan